Selamat pagi dan selamat pagi warga sekolah SD Impres Langawai yang tercinta. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar bapak-bapak pada pagi hari ini? Tetap sehat? Sehat. Baik, kepada tempat yang pertama, tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan kasih-Nya pada kesempatan pagi hari ini Dia memperkenankan kita untuk berkumpul bersama di dalam ruangan ini guna melaksanakan sebuah kegiatan terkait dengan aksi nyata program guru penggerak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas persediaan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebagai umat beriman, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa kepada Bapak yang membawakan serta tampil kita. Mari kita siapkan diri dalam kepada dalam nama Bapa kami memuji kebesaran Allah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perlindungan penyertaan selama hari-hari kemarin hingga saat ini. Kini Engkau pertemukan kami di hari yang berbahagia, hari yang teristimewa, dan pada hari ini kami mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian hikmat marifat kita untuk bisa menemukan ide-ide positif yang nanti kami terapkan di sekolah yang tercinta SD Impres Langawai. Ya Bapak dan Surga, tuntunlah setiap perkembangan sekolah kami sehingga dari sekolah yang memberikan dampak positif yang baik bagi anak-anak kami dan bagi bangsa dan negara. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, kiranya Engkau mengabulkan semuanya. Namamu kami puji di dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, terima kasih Pak Dede yang telah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, pertama materi yang akan kita dapatkan atau akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini itu bertemakan diseminasi budaya positif. Seperti apa materinya? Namun sebelumnya mari sama-sama kita mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu kesempatan kita. Pak Bibi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan kesempatan berkata. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Semangat. Selamat pagi. Baik. Untuk kegiatan CGP calon guru penggerak terutama di Kecamatan Talue, dan saya sendiri sudah melihat dengan mata bahwa yang melaksanakan CGP di Talue ini itu di sekolah saya sendiri yaitu SD Impres Langawai. Acaranya begitu bagus, saya pernah mengikutinya. Saran dari saya bahwa program ini supaya ditingkatkan terus ke depannya. Sebab dengan
program ini sangat mendukung pendidikan di Nusa Lua ini, pada khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Sika. Saran dari saya bahwa untuk kedua guru saya sebagai calon guru penggerak, ajaklah semakin banyak teman untuk masuk dalam program ini, karena begitu bagus dalam prakteknya. Karena saya mengikuti bahwa kita berwawancara langsung dengan mereka yang berada di pusat. Kemudian guru begitu aktif dalam menjalankan ini. Untuk kegiatan hari ini tentang diseminasi budaya positif itu sangat baik, bagus. Semoga kedepannya para guru, teman guru lain bisa mengikuti jejak dari kedua guru ini, yaitu Pak Robert dan Pak Didi, untuk bisa membawa siswa-siswi kita ke depan yang lebih baik lagi. Hanya sekian saja. Dalam kesempatan ini juga, untuk kegiatan ini saya membuka secara resmi. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mama Kepala Sekolah. Terima kasih Mama Kepala Sekolah atas sambutan sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini. Baik, Bang Mama. Bapak Ibu guru ya, guru yang saya banggakan, saya akan membacakan latar belakang mengapa sampai kegiatan ini kami berdua laksanakan di sekolah kita. Latar belakang kegiatan aksi nyata modul 1.4 bahwa budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah pembiasaan. Selama ini kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, di mana kebiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut hadiah dan hukuman. Baik pertama, tanpa adanya budaya positif di sekolah, maka akan sulit untuk melakukan pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik. Nah, kebiasaan yang positif itu diawali dari diri sendiri, di lingkungan rumah maupun di sekolah kita. Lalu bagaimana budaya positif di sekolah? Seperti apa? Pembiasaan, sekali lagi pembiasaan itu adalah kata kuncinya. Sekolah sebagai institusi pendidikan wajib hukumnya untuk menyampaikan bibit-bibit kebudayaan ini, dalam hal ini budaya positif. Sekolah bertanggung jawab penuh mewujudkan apa yang dimaksud dengan pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, budaya positif di sekolah tentu saja akan mendukung terbentuknya budaya belajar di sekolah itu pula.
Kalau budaya positifnya itu baik, tentu akan membentuk budaya belajar yang baik. Norma-norma baik yang disuntikan guru kepada murid akan semakin menguatkan, mengokohkan kepribadian murid, sehingga murid tidak saja cerdas secara akademik, tetapi juga santun secara moral. Karena demikian, profil belajar Pancasila atau yang kita sebut dengan pikiran yang diidam-idamkan bisa kita wujudkan di sekolah kita ini. Bahwa upaya untuk mewujudkan budaya positif menjadi bagian dari visi guru penggerak itu sendiri. Yang kedua adalah dibutuhkan budaya positif. Semua peran itu dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan ibu kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jadi kita semua berkolaborasi bersama-sama. Sama dengan membangun dan mengembangkan budaya positif sekolah tidak bisa ditempuh secara individu, perlu berkolaborasi. Siswa, guru, manajemen sekolah, orang tua, semua harus terlibat. Guru-guru sebagai pemegang posisi penting dalam pembangunan budaya positif bisa memulainya di ruang kelas kita masing-masing. Membangun kesepakatan kelas, keyakinan akan hal-hal positif yang bisa ditumbuhkan sehingga pembelajaran yang mereka dapatkan benar-benar memerdekakan siswa-siswi kita. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan yang ramah anak dan ramah lingkungan benar-benar dapat diwujudkan. Baik Bapak-Bapak, dari itu adalah latar belakang mengapa sampai kami berdua membawakan materi itu di sekolah. Kemudian yang berikut tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, untuk memenuhi tugas dari yang namanya tugas aksi nyata ya di modul 1.4 program guru penggerak. Yang kedua, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Baik, Bapak-Bapak, itu adalah latar belakang dan tujuan dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi yang pertama. Untuk itu, kesempatan pertama ini saya berikan kepada rekan saya, Pak Robi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak yang terhormat Kepala SD Pres Langawai, yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru SD Pres Langawai. Selamat pagi. Selamat pagi. Jika saya sebut selamat pagi berarti pagi luar biasa. Baik, saya ulangi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan di sini di presentasi pada PPT di depan layar. Bisa bagi ke atas ini. Di sini kami calon guru penggerak CGP Angkatan 9. Kami sudah mempelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. 1.1 yaitu tentang filosofi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada modul titik 1, kita sebagai guru kita harus
mendidik anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu sekarang kita menghadapi dengan zaman di era digital. Pada modul 1.2 terdapat nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak kepada murid, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Itu yang harus dijalankan oleh calon guru penggerak dan kita semua guru. Pada modul 1.3 terdapat paradigma inquiry apresiatif dalam penerapan visi dan prakarsa perubahan melalui tahapan panjang. Pada modul 1.3 kita belajar tentang bagaimana menyusun visi dan misi sekolah. Kemudian pada modul 1.4 terdapat budaya positif. Budaya positif terdapat nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol sebagai guru, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang budaya positif pada modul 1.4. Pada budaya positif ini sudah melalui kajian-kajian ilmiah, sudah diteliti melalui pakar-pakar, dan penelitian ini sudah disahkan dan sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain. Di sini sudah ada terdapat dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikut budaya positif berikut terdapat dari Stanton R. Covey, yaitu tentang prinsipal center leadership pada tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma. Saya ulangi, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini terdapat tabel stimulus, respon, dan teori kontrol. Kita lihat di stimulus respon. Saya bacakan dari atas. Realitas atau kebutuhan kita sama, namun di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu tergantung dari perspektif atau sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita tidak bisa sama, ada perbedaan. Pada kolom yang kedua, semua orang melihat yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Baik, jadi sini berarti kita harus saling menghargai setiap pendapat rekan-rekan guru kita semua. Baik, pada slide berikutnya, budaya positif berikut bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang terutama pada profil pelajar Pancasila. Terdapat yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik kita.
sehingga mereka bisa mencapai nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Dan terdapat nilai-nilai kebajikan lainnya, yaitu ada nilai peduli, keterus-terangan, rajin, keberanian, integritas, rasa hormat, kebersihan, harga diri, keteguhan hati, pengertian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dari disiplin positif. Tujuannya adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikut. Budaya positif motivasi perilaku manusia. Terdapat pendapat dari Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada tabel sebelahnya, di sini kita lihat ada identitas gagal dan identitas sukses, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Pada tabel pada kolom hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Di sini saya berikan contoh hukuman. Guru menerapkan peraturan sekolah, contohnya siswa datang terlambat ke sekolah. Ketika siswa datang terlambat ke sekolah, otomatis guru akan memberikan suatu hukuman, maka hukuman itu harus terjadi. Dan siswa tersebut yang merasakan sakitnya hukuman yang diberikan oleh guru. Dan pada konsekuensi sesuatu harus yang terjadi. Saya berikan contoh ketika anak membawa bekal atau makanan. Ketika anak-anak membawa makanan, ketika mereka makan di meja dan makanan itu tumpah, maka konsekuensinya siswa tersebut harus membersihkan makanan yang dijatuhkannya. Itu adalah konsekuensi. Dan pada restitusi merupakan pilihan. Jadi pada peraturan kelas atau peraturan sekolah, kita seperti contohnya pada siswa yang terlambat tadi. Di sini guru berusaha untuk menerapkan yang namanya restitusi, yaitu pilihan. Ketika anak datang terlambat, berarti kita menanyakan tentang keyakinannya, sehingga hukuman itu kita minimalisirkan atau kita tiadakan hukuman. Jadi kita tidak hukum anak, namun kita menanyakan keyakinan mengapa dia terlambat. Anak didik kita mencoba refleksi bagaimana dia bisa menemukan sendiri solusi supaya dia tidak terlambat lagi ke depannya. Berarti dia harus menanamkan keyakinan untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya dia harus bangun pagi, ataupun orang tuanya harus mengantar ke sekolah supaya tidak terlambat lagi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada budaya positif tentang keyakinan kelas.
ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Biasanya kita itu membuat tentang peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya kita buat ada kata-kata negatif, yaitu diawali dengan kata jangan atau tidak. Contohnya, jangan berlari di kelas. Itu adalah peraturan kelas. Tetapi keyakinan kelas itu adalah kata-kata positif, yaitu berjalanlah di kelas. Kedua, peraturan kelas yang kita buat biasanya, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kita tanamkan keyakinan pada anak-anak kita, jagalah kebersihan. Yang ketiga, tidak terlambat masuk kelas. Itu adalah peraturan kelasnya kita. Keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Ini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Berikut, di sini ada tabel pembuatan keyakinan kelas. Pada kolom peraturan kelas sudah terdapat contohnya, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Keyakinan kelasnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nilai apa yang kita tanamkan pada anak didik kita, yaitu nilai religius. Kita melakukan pembiasaan, menanamkan pembiasaan kepada peserta didik supaya nilai-nilai kebajikan itu tertanamkan kepada mereka dari kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi budaya positif. Yang kedua, jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya berjalan dari kelas. Nilai yang ditanamkan adalah kesantunan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan kelas kita. Keyakinan kelas kita adalah jagalah kebersihan. Nilai kebajikan yang ditanamkan adalah kebersihan. Kemudian yang berikut, peraturan kelas berikut, jangan terlambat mengumpulkan PR atau tugas. Keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan peserta didik, yaitu mengumpulkan PR tepat waktu. Apa yang kita tanamkan, yaitu komitmen. Yang berikut, tidak terlambat masuk kelas. Nilai keyakinan yang kita tanamkan, kesepakatan bersama, yaitu datang tepat waktu. Nilai kebajikan, yaitu komitmen. Dan kita sebagai guru, kita berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak didik kita, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di sini saya contohkan nilai kebajikan komitmen. Ini adalah tabel T. Kami mempelajarinya dengan tabel T. Ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di situ ada contohnya. Tampak seperti atau yang kita harapkan itu mengumpulkan PR tepat waktu. Tidak tampak seperti tidak tepat waktu mengumpulkan PR. Yang baris kedua, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi pada tabel T ini menjadi refleksi kita untuk perbaikan supaya terhadap apa yang kita harapkan itu menjadi tampak seperti. Baik, selanjutnya, sekarang kita harus menanamkan atau pengalaman keyakinan kelas kepada kita semua sebagai guru dan anak didik kita. Yaitu, apa tugas guru? Tugas guru yang pertama, pada kolom kita bisa melihat mengajar. Berikut mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Kemudian apa yang menjadi tugas sang murid? Yang pertama, belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Kemudian itu adalah kewajiban atau tugas. Sekarang kita lihat pada baris yang kedua.
Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis lainnya. Dan di sini ada menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas, memutuskan untuk teman. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini terdapat kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Di sini ada pendapat dari William Glasser dalam First Theory. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa terima. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebebasan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Berikut kita bisa melihat atau memperhatikan video tentang kebutuhan dasar manusia. Kita perhatikan videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser.
yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baik. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk
mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, setelah kita menonton video tentang kebutuhan dasar manusia, terdapat 5 kebutuhan dasar. Setiap anak didik kita pasti unik dan berbeda-beda. Setelah kita menyaksikan videonya, pasti kita bisa memfasilitasi peserta didik kita di dalam pembelajaran kelas. Pembelajaran sesuai dengan minat peserta didik, termasuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, pada 5 posisi kontrol
Lanjut. Ya, pada 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi kontrol guru. Di situ kita bisa melihat sudah ada pendapat dari ahli Pierre Gossen dalam bukunya Restitution School Discipline pada tahun 1998, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pada materi ini saya berikan kesempatan kepada rekan saya, yaitu Pak Didi. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Didi. Baik, kita coba beri tepuk salam untuk Pak Didi ya. Tepuknya begini. Tepuk salut, 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 salut. Oke, baik. Materi selanjutnya Bapak yaitu tentang 5 posisi kontrol. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Robert bahwa kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Tentunya itu harus dari kita guru. Yang pertama yaitu tentang penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya bentuk itu, mari kita lihat di slide berikut. Baik, untuk menambah pemahaman kita sebelum kita mempelajari selanjutnya, ada video tentang 5 posisi kontrol itu sendiri. Mari kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kasus siswa yang datang terlambat ke sekolah, bagaimana cara kita mengatasinya? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini sedikit lebih sopan ya daripada yang Kamu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah. Dan pada bagian ini guru Lagi anak ya. bagaimana membuat murid itu merasa bersalah atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Ibu ditegur Pada bapak bagian ini. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Di sini dia sudah rasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kasus yang sama ya, terlambat. Kasus terlambat. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Sebagai teman. Saya urusan absen kamu. Urusan Kamu ini saling menyenangkan. aja. Ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikut
posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, yang paling terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah,
dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kedua ini. Mohon. Oke. Bang, bagaimana? Waktu itu Ibu Rinli, Bang Otimsi, bagaimana perasaan setelah kita menonton video tadi? Saya pikir Mama Dakwa tadi mau menyampaikan sesuatu. Baik, apa yang Mama rasakan setelah menonton video tentang 5 posisi kontrol? Ya, setelah menyimak video tersebut, ya, saya merasa kagum, juga menjadi refleksi yang buat saya selama ini bertingkat dengan siswa. Jadi mungkin kedepannya akan bisa berubah supaya siswa juga jangan merasa takut. Mungkin dengan cara guru kekerasan, siswa bisa merasa takut, jauh dengan guru. Jadi hanya itu saja. Baik, Pak Ros. Baik, praktek-praktek yang terdapat pada 5 posisi kontrol itu tentunya saya dan Bapak Ibu Guru sekalian tentu pasti kita pernah melakukan itu. Namun harapan setelah kita menyimak video ini tidak sekaligus kita bisa berubah, perlahan-lahan mengubah cara kita mengatasi perilaku murid di sekolah kita. Dan kita ke slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi. Pertama, tadi disarankan kita sebaiknya menggunakan posisi kontrol nomor berapa? Tadi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kita sebagai manajer. Nah, itu dituangkan dalam sebuah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibagi yang paling pertama itu kita perhatikan bagian yang paling bawah. Ya, itu kata atau kalimat yang kita ucapkan kepada murid apabila mereka melakukan sebuah masalah seperti ini. Setiap anak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nah, ini disebut pada segitiga tersebut itu disebut pada bagian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita masuk ke sebelah kanan dari saya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita masuk ke dalam kalimat. Baik anak, setelah anak melakukan kesalahan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tahu ya, siswa terlambat atau siswa makan di dalam kelas, tentu itu dia tidak sengaja. Ya, dia terlambat juga pasti ada alasan. Dia makan dalam kelas juga pasti dia lapar. Mungkin pagi dia tidak sarapan sehingga dia datang ke sekolah makan dalam sekolah. Dia ribut dalam kelas. Dia melakukan itu pasti ada 1 dan 2 hal yang tidak beres. Makanya kita bantu mereka dengan cara validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Baik, mengapa engkau datang terlambat? Rumah saya jauh, saya tidak tahu, sehingga jauh, kemudian saya terlambat. Ya, tidak seperti anak datang. Ya, saya juga percaya kekerasan verbal, tak
rekan kelas itu tidak boleh kalimat negatif ya. Datang tepat waktu. Nah, dia datang tepat waktu, maka kita bertanya kepada siswa, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Siswa tersebut akan sadar, oh saya benar keyakinan kelas yaitu salah satunya datang tepat waktu. Kita panggil mereka dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dia sebutkan keyakinan kelas. Nah, berarti dengan sendirinya dia sudah melanggar keyakinan kelas tersebut karena dia sudah terlambat. Oke. Kemudian yang berikut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertama, setelah menonton video dan penjelasan melalui segitiga restitusi ini, maka pelan-pelan coba kita, saya dan Bapak Gubernur kita coba menerapkan segitiga restitusi terkait dengan posisi kita dulu sebagai manajer di kelas kita masing-masing. Baik, slide selanjutnya. Ya, mau nonton video lagi tentang bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Sebaiknya kita nonton ya. Videonya durasi tidak sampai 10 menit. Baik, Pak Gubernur, silakan. Bagaimana praktek segitiga restitusi? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah,
Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mempraktekkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak-Bapak, luar biasa sebuah video motivasi untuk kita pada pagi hari ini. Baik, kita sekarang sudah berada di penghujung atau akhir dari materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, tentunya kami ingin menanyakan apa refleksi setelah sama-sama kita mengikuti kegiatan mulai dari awal tentang budaya positif, menerapkan keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, saatnya kami minta Bapak Mama dan kami berdua kita mencoba membuat refleksi dengan beberapa panduan pertanyaan. Yang pertama, hal apa saja yang sudah kita pelajari dan pahami pada kesempatan hari ini? Ya, mungkin dari Mama. Tadi mungkin ada yang ingin disampaikan. Hal apa saja yang sudah kita dapatkan pada kesempatan ini? Yang pertama, hal yang sudah dipelajari dan dipahami, yang saya pahami itu adalah 5 kontrol yang harus dipahami oleh guru. Dan memang selama ini kita sudah menjalankan tapi tidak sesuai apa yang diharapkan, sesuai apa yang kita pelajari hari ini. Dan ternyata banyak hal yang kita keliru dan keluar dari jalur itu. Maka yang menjadi dampak bahwa karakter-karakter anak tidak bertumbuh dengan baik. Tetapi setelah saya menonton video tadi dan saya belajar dari materi yang telah dibawakan oleh kedua teman saya bisa kedepannya saya bisa mengatasi setiap masalah yang dialami oleh siswa dengan baik. Ya, mungkin itu bisa
membangun karakter anak agar lebih baik dan membangun budaya positif ke depan. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan untuk Pak Ibu. Oke. Bapak Oke, hal apa saja yang sudah Bapak temukan atau yang Bapak pahami? Refleksikan, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Hal yang sudah dipelajari atau yang perlu dipahami sekarang itu dalam materi yang ada dari 5 komponen tadi sangat luar biasa, dan itu memang sudah dijalankan. Ada beberapa teman guru sudah menjalankan, namun belum sempurna. Untuk itu dengan video yang ada untuk lebih memperdalam kembali, memperjelaskan kembali sehingga kami menjalankan tugas kami sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Terima kasih dan selamat siang. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Baik, monggo dari Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Refleksi Ibu setelah menonton video Pak Tulus, silakan Pak. Baik, terima kasih. Setelah menyimak video dari kegiatan tadi, kesimpulan saya bahwa semua yang ada dalam video sebagai seorang pendidik atau pengajar untuk wilayah ketimuran kita itu, kita kalau ikut persis dalam video, saya kira itu masih harus bertahan, karena bagaimanapun apapun yang terjadi di dalam sekolah kita, dan hal ini Pak Berdua juga sudah memberikan kami poin-poin penting. Ini merupakan hal baru dan perlu juga harus dikembangkan, diterapkan untuk sekolah kita pada tahun-tahun yang akan datang. Dan juga saya merasa bahwa hal seperti ini juga penting sekali untuk kita guru-guru yang masih muda melihat ke depan bagaimana pendidikan itu sangat penting, dan juga orang tua juga harus memberikan dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua, guru-guru, dan juga tokoh-tokoh pendidik lainnya. Dalam hal ini, di dalam video yang sudah kita simak bersama tadi, saya merasa sangat membuka, walaupun kita tidak 100%, tetapi sedikit demi sedikit, kalau kita semakin hari mengikuti apa yang sudah ada dalam video, tentu pasti kita akan bisa. Mungkin dari saya untuk sementara sekian dulu, saya kembali. Terima kasih. Baik, luar biasa masukan dari Pak Tulus. Terus, baik, saya tangkap poin pentingnya adalah sedikit demi sedikit kita berusaha untuk bisa. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak? Saya mengundang rekan saya Pak Robert untuk tampil menutupkan, dan Ibu kepada. Baik Bapak Ibu Bapak, kita sudah berada di ujung acara kita. Saya mewakili rekan saya Pak Robert mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mendengarkan beberapa penyampaian kesimpulan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Dari kegiatan awal sampai akhir, saya menyimpulkan bahwa marilah kita bersatu hati, bergandengan tangan untuk memajukan kegiatan di sekolah ini. Lebih-lebih
dari poin kontrol itu yang kelima, yaitu marilah kita menjadi manajer ke depan, baik orang tua, guru, siswa, dari pihak manapun, pemerintahan. Kita bersatu untuk memajukan sekolah ini. Kita bersatu mengajak para orang tua murid untuk mendatangkan siswa-siswi yang mungkin ada kendala ekonomi, kendala jangkauan, supaya ke depannya dari pihak pemerintah memberikan penguatan, memberikan pemahaman tentang pendidikan begitu penting di mata masyarakat umum. Saya mengajak semua guru untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya dari Pak Robert, kesimpulannya seperti apa kegiatan kita pada siang hari ini? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan kita hari ini, kita menarik benang merah dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu kita berusaha untuk berkolaborasi dalam memajukan dunia pendidikan. Dalam memajukan dunia pendidikan, tentunya ada kolaborasi antara guru, orang tua, peserta didik, dan tokoh-tokoh pada lingkungan pendidikan. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk menjadi manajer pada video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Pak. Baik, terima kasih rekan hebat saya Pak Robert. Kita tepuk sekali lagi. Baik, Bapak-bapak, juga hadir perwakilan dari orang tua murid, rekan-rekan guru kita sekalian. Kita mengakhiri acara kita siang hari ini. Ada satu sesi yang foto bersama. Saya mengundang kita maju ke depan dan semua yang ada di pada siang hari ini. Baik, setelah foto bersama diakhiri dengan doa penutup dari Pak Dino. Pancasila. Itu. Literasi, salam literasi. Salam semangat. Ya. Baik, terima kasih pertama. Tadi akhir kegiatan kita pada siang hari ini, kita mengucap syukur atas segala rahmat dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa. Bapa dalam surga, kami kembali mengucap syukur untuk rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir ini telah berjalan dengan baik. Ya Bapak, kami juga mohon kami juga mengucap syukur untuk segala yang Kau berikan, ide, gagasan, agar kami bisa menanamkan budaya positif kepada anak-anak kami. Jadikanlah kami sebagai petani yang akan menanam benih unggul dan positif kepada setiap anak-anak kami, agar dalam kehidupan menjadi anak yang berkah terbaik dan berguna bagi masyarakat, bagi orang tua dan bagi negara.
Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa